Sosialnya, dan rumah belajar bersama saya rasa adalah tempat belajar yang paling nyaman, yang menjadi rumah juga bagi anak-anak kita selain di rumahnya sendiri. Seperti itu. Jadi sesuai dengan namanya, rumah belajar, belajar bersama gitu. Jadi rumah ini adalah tempat belajar dan tempat bersama belajar gitu. Jadi anak-anak merasa bahwa inilah rumahnya, tetap rumah kedua bagi mereka. Tersebut, hal ini tentu sangat membanggakan bagi saya. Ternyata anak saya ini punya kepercayaan diri, meskipun mungkin tentu pada semester berikutnya itu nilai khususnya matematika itu sangat meningkat secara signifikan. Jadi disitulah kami merasa yakin bahwa rumah belajar ini merupakan keputusan kami yang tepat untuk memasukkan anak kami belajar di sini. Dia bisa dengan percaya diri bercakap dan mempertanyakan hal-hal yang dia ingin ketahui, atau dia langsung menjawab pertanyaan dari turis tersebut. Terutama dalam kemampuan ini matematika dan bahasa Inggris, karena menurut kami dua hal ini juga adalah hal yang sangat penting untuk anak-anak kita lebih kuasai di masa depan, selain tentunya pada bidang agama di sini. Kemudian hal yang lain yang kami sangat senang, mengapa kami memilih rumah belajar, karena di rumah belajar itu anak-anak juga diperkenalkan dengan banyak buku-buku, sehingga dengan demikian anak-anak ini akan membangun kebiasaan anak-anak untuk lebih mencintai buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya sebagai orang tua dari Ananda Anera Azalia Zulkifli, yaitu salah satu pelajar atau siswi dari rumah belajar bersama. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman maupun capaian anak saya selama menjadi salah satu pelajar dari rumah belajar bersama yang bertempat di Jalan Taratai, Kabupaten Bulukumba. Anak saya Anera itu sudah menjadi pelajar di RBD itu sejak kelas 2 SD kalau nggak salah. Jadi pada awal di kelas 1 atau 2 itu kami memang belum begitu menargetkan atau terlalu menekan untuk prestasi di akademiknya. Tetapi pada saat dia kelas 2 itu kami selaku orang tua melihat bahwa memang yang utama yang harus anak-anak banyak belajar itu adalah terutama matematika. Sehingga kemudian kami mendapatkan informasi tentang RBB dari salah satu teman kami yang berprofesi sebagai guru. Akhirnya kami masukkan di sini, dan alhamdulillah begitu menjadi pelajar di sini dalam waktu pada semester berikutnya itu nilai khususnya matematika itu sangat meningkat secara signifikan. Jadi disitulah kami merasa yakin bahwa rumah belajar ini merupakan keputusan kami yang tepat untuk memasukkan anak kami belajar di sini. Kemudian hal yang lain yang kami sangat senang, mengapa kami memilih rumah belajar, karena di rumah belajar itu anak-anak juga diperkenalkan dengan banyak buku-buku, sehingga dengan demikian anak-anak ini akan membangun kebiasaan anak-anak untuk lebih mencintai buku. Dari situlah kemudian anak saya semakin suka buku, karena di rumah belajar juga disediakan banyak buku-buku, kemudian dia bisa meminjam beberapa buku untuk dia bawa pulang ataupun dibaca di tempat les. Dari situ kemudian anak saya Anera itu suka sekali membaca ensiklopedi, terutama ensiklopedi, sehingga wawasannya itu bisa semakin bertambah. Jadi inilah mungkin menjadi salah satu penyebab dia agak lebih percaya diri untuk bercakap dengan turis mancanegara, karena Ananda banyak membaca atau menambah wawasan terutama tentang negara-negara lain. Ini juga semoga terus bisa menjadi motivasi juga bagi anak-anak yang lain. Kemudian apalagi hal yang tak kalah penting yang kami apresiasi di sini adalah metode yang digunakan oleh rumah belajar bersama itu sangat bersahabat bagi anak-anak, kemudian
mudah dipahami dan mudah dicerna pada usia-usia mereka. Kemudian di sini itu suasananya lebih santai sehingga anak-anak selain bisa belajar juga bisa membangun hubungan psikososial begitu dengan sesamanya maupun dengan seusianya, maksud kami, maupun dengan mentor-mentornya. Jadi mentornya itu juga sangat bersahabat dan mereka bisa terus membimbing baik di dalam lingkungan rumah belajar maupun di luar. Hal itulah yang mengapa kami yakin dan berharap semoga rumah belajar bersama ini bisa terus menjadi salah satu garda yang ikut berperan penting di dalam meningkatkan dan mencerdaskan khususnya anak-anak kita di Kabupaten Bulukumba. Sukses terus untuk rumah belajar bersama dan sukses juga untuk anak-anak kita di Bulukumba semakin pandai dan semakin bisa berdaya saing baik di lingkungan Kabupaten Bulukumba maupun sampai ke kancah internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan prestasi sekolah Anda di sekolah dari ranking berapa ke ranking berapa? Oh iya, Ananda Nera itu kebetulan memang pada saat masuk ke sekolah dasar itu memang sudah masuk kelas unggulan juga, tetapi di kelas unggulan itu kan karena disaring dari siswa-siswa yang memang berprestasi, jadi mereka itu memang anak-anak yang harus berdaya saing tinggi untuk bisa mempertahankan prestasi mereka. Tetapi kami sebenarnya tidak terlalu menekankan untuk menjadi yang terbaik atau peringkat keberapa, yang jelas anak ini bisa terus berproses dan bisa memotivasi diri secara lebih positif. Pada saat awal itu memang masih peringkat masuk 10 besar tetapi belum bisa masuk 5 besar. Kemudian pada saat dia belajar di RDB pada semester berikutnya itu langsung naik ke ke peringkat 4, kemudian naik ke peringkat di atasnya lagi. Dan ini terus menjadi motivasi juga bagi dia, terutama dalam kemampuan matematika dan bahasa Inggris, karena menurut kami dua hal ini juga adalah hal yang sangat penting untuk anak-anak kita lebih kuasai di masa depan, selain tentunya pada bidang agamanya. Apakah itu juga sempat melihat anaknya berdialog dengan orang asing? Pengalaman bagaimana? Iya, saya pernah dan ini menjadi salah satu kebanggaan saya juga, karena anak saya itu sedikit tidak komunikatif anaknya, jadi bukan tipe yang mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pada saat itu saya kebetulan hadir di tempat di rumah belajar bersama karena undangan dari founder rumah belajar untuk hadir karena ada turis yang diundang pada saat itu. Nah, pada saat itu anak saya juga hadir di situ. Saya kebetulan berada di tempat itu dan saya pikir tadinya mungkin dia agak malu karena saya ada di tempat itu, tapi saya melihat bahwa dia dengan percaya diri bisa bercakap, bisa bertanya ke turis, kemudian turis tersebut kemudian mengapresiasi anak saya karena kebetulan punya wawasan tentang negara asal dari turis tersebut. Hal ini tentu sangat membanggakan bagi saya. Ternyata anak saya ini punya kepercayaan diri meskipun mungkin terlihat di rumah tidak terlalu komunikatif ataupun di lingkungan sosialnya, tetapi di rumah belajar itu dia bisa dengan percaya diri bercakap dan mempertanyakan hal-hal yang dia ingin ketahui atau dia langsung menjawab pertanyaan dari turis tersebut. Oh ya, wawasannya luas karena tadi membaca ya? Iya, tentu saja buku adalah salah satu sumber untuk menambah wawasan. Dengan menambah wawasan, dengan adanya wawasannya ini tentu dia bisa lebih mengeksplor dirinya, bisa bertanya, bisa menjawab karena adanya tadi wawasan dari buku ini, terutama dari ensiklopedi. Sudah berapa tahun anaknya belajar di rumah belajar? Dari kelas 2 SD sampai sekarang sudah mau tamat SD, sudah dalam persiapan masuk ke sekolah menengah pertama, tetapi masih tetap belajar sampai saat ini. Jadi sambil menunggu waktu untuk masuk ke sekolah menengah itu,
kami tetap masukkan di kelas sesuai dengan yang anak kami inginkan, baik di matematika maupun di kelas bahasa Inggris. Terima kasih. Untuk para orang tua di sana. Oh iya, saya mengajak ya sekaligus berbagi informasi kepada para orang tua untuk kalau tentu semua orang tua ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Tentu kita ingin melihat anak kita menjadi anak yang berprestasi, tetapi hal ini tentu harus disertai juga dengan langkah yang tepat. Selain kita membatasi anak-anak kita memakai gadget di rumah ya, salah satu cara adalah memasukkan pada tempat les begitu yang bisa mendampingi mereka juga, sekaligus anak-anak ini juga tetap diperhatikan begitu psikososialnya. Dan rumah belajar bersama saya rasa adalah tempat belajar yang paling nyaman, yang menjadi rumah juga bagi anak-anak kita selain di rumahnya sendiri. Seperti itu. Jadi sesuai dengan namanya, rumah belajar, belajar bersama gitu. Jadi rumah ini adalah tempat belajar dan tempat bersama belajar gitu. Jadi anak-anak merasa bahwa inilah rumahnya, tetap rumah kedua bagi mereka gitu. Ya, sukses buat rumah belajar. Ya. Waalaikumsalam.